Ku tahu Tuhan, sulit bagiku untuk pahami kehendak-Mu, untuk berjalan di jalan-Mu. Namun ku tahu satu hal yang ku percaya, Kau kasih yang sejati, sahabat yang terbaik. Dan ku mau selalu setia melayani-Mu sampai akhir hidupku nanti. Berjalanlah di depanku Tuhan, ku perlu tuntunan-Mu. Takkan takut hadapi semua, karena Kau selalu bersamaku. Ku tahu Tuhan, itu sulit bagiku untuk pahami kehendak-Mu, berjalan di jalan-Mu. Namun ku tahu satu hal yang ku percaya, Kau kasih yang sejati, sahabat yang terbaik. Dan ku mau selalu setia melayani-Mu sampai akhir hidupku nanti. Berjalanlah di depanku Tuhan, ku perlu tuntunan-Mu. Ku takkan takut hadapi semua, karena Kau selalu bersamaku. Ku tahu Tuhan, sulit bagiku untuk pahami kehendak-Mu, untuk berjalan di jalan-Mu. Namun ku tahu satu hal yang ku percaya, Kau kasih yang sejati, sahabat yang terbaik. Dan ku mau selalu setia melayani-Mu sampai akhir hidupku nanti.
depanku Tuhan. Ku perlu tuntunanmu. Ku takkan takut hadapi semua, karena kau selalu bersamaku. Ku tahu Tuhan, itu sulit bagiku untuk pahami kehendak-Mu, untuk berjalan di jalan-Mu. Namun ku tahu satu hal yang ku percaya, Kau kasih yang sejati, sahabat yang terbaik. Dan ku mau selalu setia melayani-Mu sampai akhir hidupku nanti. Berjalanlah di depanku Tuhan, ku perlu tuntunan-Mu. Takkan takut hadapi semua, karena Kau selalu bersamaku. Ku tahu Tuhan, sulit bagiku untuk pahami kehendak-Mu, untuk berjalan di jalan-Mu. Namun ku tahu satu hal yang ku percaya, Kau kasih yang sejati, sahabat yang terbaik. Dan ku mau selalu setia melayani-Mu sampai akhir hidupku nanti. Berjalanlah di depanku Tuhan, ku perlu tuntunan-Mu. Takkan takut hadapi semua, karena Kau selalu bersamaku. Ku tahu Tuhan, itu sulit bagiku untuk pahami kehendak-Mu, berjalan di jalan-Mu.
buat yang terbaik, dan ku mau selalu setia melayanimu sampai akhir hidupku nanti. Berjalanlah di depanku Tuhan, ku perlu tuntunanmu. Ku takkan takut hadapi semua, karena kau selalu bersamaku. Berjalanlah di depanku Tuhan, ku perlu tuntunanmu. Ku takkan takut hadapi semua, karena kau selalu bersamaku. Ku takkan takut hadapi semua, karena kau selalu bersamaku. Selamat pagi saudara yang terkasih dalam Kristus. Kiranya kita semua senantiasa diberikan kesehatan selalu. Sebelum kita memulai kebaktian pada pagi hari ini, saya mengundang teman-teman untuk bangkit berdiri. Kita mengambil saat teduh, mempersiapkan hati untuk beribadah. Amin. Kebaktian pagi hari ini akan kita mulai dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Amin. Mari kita membaca bacaan bertanggapan. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Bersama-sama, karena anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Marilah kita menaruh harapan kita hanya kepada Yesus Kristus, Sang Penebus hidup kita. Kita mau sama-sama nyatakan kasih-Mu, karya-Mu ya Tuhan, sungguh nyata dalam hidupku. Kasih-Mu
Tuhanku, ku percaya, ku aman dalam-Mu. Kasih-Mu, karya-Mu, nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu, tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus kuatku, ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku hanya di dalam-Mu, Tuhan. Harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus kuatku, ku percaya, ku aman dalam-Mu. Tak pernah gagal rencanamu, terangi jalanku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku Kau sediakan. Kita nyatakan bersama, Pernah gagal rencana-Mu, terangi hidupku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus kuatku, ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus kuatku, ku percaya, ku aman dalam-Mu. ku percaya. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Teman-teman, mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang di surga, Bapa kami yang begitu baik, Bapa kami yang selalu mengasihi kami, menjaga kami, melindungi kami. Tuhan, kami datang padamu pada hari-hari ini. Kami mau bersyukur atas segala berkat-Mu dalam hidup kami. Kami mau bersyukur atas penyertaan-Mu Tuhan, karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan, sekarang kami mau datang beribadah, kami mau datang memuji-Mu, kami mau datang mendengarkan firman-Mu.
Layakkanlah kami Tuhan, ampunilah dosa-dosa kami. Berikanlah kami hati yang tulus yang ingin datang untuk memuji-Mu dan bersyukur kepadamu. Tuhan, kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu agar semua dapat berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Teman-teman dipersilakan untuk duduk. Teman-teman, Allah kita sungguh adalah Allah yang sangat baik. Setiap langkah hidup kita selalu dituntun olehnya. Dengan itu marilah kita datang ke hadiratnya dengan penuh sukacita. Kita mau memuji Dia, kita mau bersyukur atas kebaikan-Nya. Mari kita nyanyikan sambil bertepuk tangan. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Mari kita pujikan sekali lagi. Datanglah ke bait-Mu. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Dengan semangat. Na 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 na. Sekali lagi. Na 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 na. Na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan,
setia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, bersyukurlah kepada Tuhan. Sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, na 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 na, na 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 na, na 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 na. Teman-teman, kita memiliki Allah yang selalu berinisiatif untuk mengasihi dan menyelamatkan kita, setiap orang yang percaya kepadanya. Ia Sang Firman yang rela menjadi sama seperti kita sebagai bukti kasih-Nya. Mari kita sama-sama pujikan Firman menjadi manusia. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Shalom teman-teman yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini kita boleh kembali dipertemukan di ibadah online ini. Tadi kita boleh memuji Tuhan dan tiba saatnya kita mau merenungkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, saya mengajak kita untuk memohon pimpinan Roh Tuhan supaya hati kita, pikiran kita diarahkan oleh Tuhan. Sehingga benih firman Tuhan yang disampaikan sungguh boleh tertanam dalam hati kita, boleh bertumbuh dan boleh berbuah. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih. Pagi hari ini Tuhan kembali memanggil kami untuk boleh bersekutu, menyembah dan memuji Tuhan dan mendengar sabda-Mu. Biarlah sabda Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan berkati, Tuhan sertai,
sehingga boleh menjadi berkat bagi setiap kami. Berkati juga hamba-Mu yang hina dan terbatas ini, biarlah Tuhan memakai apa yang telah disiapkan. Apapun yang disampaikan, sungguh berasal dari Tuhan. Kami mohon Roh Tuhan bekerja di dalam hati dan pikiran kami, menundukkan hati kami untuk boleh mengerti firman Tuhan dan diarahkan untuk boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, saya mengajak kita untuk membaca satu bagian firman Tuhan di dalam Ibrani 2 ayat 14 sampai 17. Ibrani 2 ayat 14 begini firman Tuhan. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia, yaitu Kristus, juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis, yang berkuasa atas maut, dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang ia kasihani, tetapi keturunan Abraham yang ia kasihani. Itulah sebabnya maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Ayat 18, sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, hari ini kita boleh membahas satu tema tentang kemanusiaan Kristus. Ini adalah sebuah dogma, sebuah doktrin yang sering diperdebatkan di sepanjang zaman. Apakah Tuhan itu 100% manusia atau 100% Allah? Tapi hari ini saya tidak membahas perdebatan-perdebatan itu, isu-isu yang sering kali muncul atau apa yang menjadi polemik, menjadi masalah di dalam mempersoalkan kemanusiaan Kristus. Tetapi hari ini kita boleh belajar bagaimana kita memaknai, memandang Kristus yang sebagai Allah itu menjadi manusia bagi kita, ya, untuk menyelamatkan kita orang berdosa. Dia mengambil rupa seorang hamba, mengosongkan dirinya menjadi seorang hamba. Jadi kita lihat bahwa di dalam keilahian Kristus dan juga di dalam kemanusiaannya, dua hal ini tidak bisa dipisah, teman-teman. Ketika kita berbicara tentang kemanusiaannya, maka otomatis sebenarnya keilahiannya itu juga kita sedang bahas. Tetapi hari ini kita fokus bagaimana kita memaknai kemanusiaan Kristus itu di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristiani yang mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kita. Teman-teman, kalau kita lihat di dalam bukti-bukti yang ada, bahwa bukti yang mendukung Kristus sebagai manusia itu adalah Yesus lahir seperti manusia biasanya. Beberapa bulan yang lalu, tepatnya Desember, kita sudah merayakan kelahiran Kristus. Lahir dari anak darah Maria. Dari seorang perawan, dari seorang gadis yang dipilih oleh Tuhan. Dan dia lahir seperti manusia biasanya. Bahkan lebih lagi, dia lahir di kandang domba dan dia lahir di dalam keadaan yang sangat terbatas situasinya. Keadaannya. Dan ini ya menunjukkan bahwa Kristus sebagai manusia menunjukkan bahwa dia benar-benar manusia adanya, dia lahir seperti manusia pada umumnya. Tidak ada perbedaan. Dia tidak langsung datang dari surga dalam bentuk bayi. Tetapi ada proses hukum kelahiran manusia,
tinggal di dalam rahim ibunya selama 9 bulan, baru kemudian lahir secara normal. Itulah salah satu contoh bukti bahwa Yesus adalah manusia yang luar biasa atau sungguh-sungguh manusia. Lalu kemudian kita melihat yang kedua adalah Yesus Yesus tumbuh dan berkembang seperti manusia normal. Kita tahu di dalam Lukas dikatakan di sana, ia bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Dilanjut di dalam ayat 52 di pasal 2, makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Jadi Kristus itu mengalami perkembangan baik secara fisik, emosi, sosial, spiritual seperti manusia pada umumnya, seperti kita-kita ini. Bahkan dia juga belajar dari orang tuanya, dari papa mamanya tentang hukum Taurat, tentang adat istiadat orang Yahudi. Dia juga pergi ke Bait Allah untuk mendengar tentang hukum Tuhan, tentang firman Tuhan, tentang hukum Taurat. Bahkan dia juga di umur 12 tahun, dia pernah juga berdiskusi kepada ahli-ahli Taurat. Itu menandakan bahwa Kristus itu adalah manusia yang punya kemampuan berpikir, kemampuan bersosial, kemampuan memiliki spiritual dan emosional. Itu adalah bukti kedua yang kita lihat bahwa Yesus adalah manusia sejati. Dan yang ketiga adalah kita juga tahu bahwa Kristus itu adalah memiliki unsur hakiki yang sifatnya yang dimiliki oleh manusia. Yaitu Yesus memiliki unsur hakiki sifat yang dimiliki oleh manusia. Sifat hakiki seperti apa itu? Itu Kristus memiliki daging dan darah. Kristus itu punya fisik, punya tubuh seperti kita. Dia bukan bergentayangan. Terbukti waktu Tuhan Yesus bangkit pun dia menunjukkan diri kepada murid-muridnya dan suatu ketika dia berkata bahwa aku adalah Tuhanmu, ya, gurumu, nabimu atau Mesias yang engkau sembah. Ya. Bahkan ketika Thomas tidak percaya bahwa Yesus sudah bangkit, Tuhan Yesus sendiri mengatakan, peganglah ya bekas tusukan di lambungku. Dan dia melihat bahwa Yesus itu ada fisiknya. Bayangkan seperti itu, ya. Setelah dia bangkit pun tetap memiliki fisik, memiliki sifat seperti yang dimiliki oleh manusia. Itu adalah bukti ketiga yang kita lihat bahwa Kristus itu memiliki tubuh dan daging. Dia seperti manusia pada umumnya. Dan Alkitab menjelaskan seperti itu. Dia punya nyawa, punya kehidupan yang seperti dimiliki oleh manusia pada umumnya. Dan yang berikutnya adalah bukti Yesus memiliki kelemahan yang tak berdosa. Kristus sebagai Tuhan sekaligus sebagai manusia, dia juga memiliki rasa lapar. Dia juga pernah haus. Dia juga pernah tidak bisa tidur. Bahkan dia juga bisa tidur. Dia pernah gelisah, ada kekhawatiran. Dia pernah juga ingin ya keluar dari masalah. Ketika di taman pergumulannya di Taman Eden, dia pengen ya kalau bisa cawan ini berlalu, tetapi dia menyerahkan semuanya itu atas kehendak Tuhan. Ada rasa takut, ada rasa gelisah dalam dirinya sebagai manusia. Jadi sifat ini adalah sifat yang biasa, normal. Tetapi
Yang membedakan kita dengan Kristus sebagai manusia adalah Kristus tidak pernah berbuat dosa. Di dalam dirinya, di dalam karakternya, di dalam sifatnya itu tidak ada campuran dosa. Atau tidak pernah ada keinginan melakukan dosa atau pernah jatuh dalam dosa. Nah teman-teman, kita bisa melihat di sini ada 4 dasar bukti-bukti sederhana yang boleh saya tunjukkan kepada kita bahwa Kristus itu adalah manusia yang seutuhnya. Lalu apa maknanya bagi kita? Ya, kalau kita memaknainya bahwa kelahiran Yesus sebagai manusia di bumi ini mempunyai maksud untuk menyelamatkan umat manusia yang membawanya kembali kepada Bapa. Jadi hanyalah dengan menjadi Yesus sebagai manusia, itulah cara Allah menyelamatkan manusia yang berdosa ini. Hanya dengan caranya Allah sendiri datang menjelma, berinkarnasi menjadi manusia sama dengan kita. Dengan cara itulah manusia bisa diselamatkan. Melalui kematiannya di kayu salib, manusia boleh memperoleh keselamatan di dalam Kristus. Dan kemanusiaan Kristus itu sangat penting bagi kita. Kenapa? Karena dengan menjadi manusia, Kristus bisa menjadi korban bagi dosa manusia atau dosa kita. Kristus mati di kayu salib, disalibkan. Dengan jalan kematiannya itulah setiap kita boleh dibebaskan dari belenggu dosa. Boleh dimerdekakan dari dosa kita, dari kebinasaan. Tuhan berikan kita pengharapan dan pengampunan. Hanyalah dengan kematiannya sebagai manusia itu, dia menyelamatkan kita orang berdosa. Teman-teman, sifat kemanusiaan Kristus itu memberikan banyak manfaat bagi kita. Minimal ada 3 yang saya berikan secara sederhana bagi kita. Adalah pertama, dengan Kristus menjadi manusia, datang ke dunia ini, Allah yang datang menjelma menjadi manusia itu, kita bisa melihat dan mengenal Allah dalam diri Yesus. Jadi dengan kita melihat Kristus, dengan kita mengenal Kristus, dengan kita percaya kepadanya, kita mengenal Allah. Allah yang jauh itu menjadi dekat dengan kita di dalam Yesus Kristus. Allah yang tidak bisa dijangkau oleh pikiran dan hati kita. Kita sekarang boleh mengenal dia lebih dekat di dalam pengenalan akan Kristus. Allah yang tidak pernah menampakkan dirinya kepada manusia di sepanjang zaman, hanya melalui kata-katanya, hanya melalui firman-Nya, hanya melalui nabi atau malaikat utusan Allah. Dia menampakkan diri, dia memberitahukan tentang dirinya, dia menyampaikan firman-Nya. Tetapi melalui Yesus yang menjelma menjadi manusia, akhirnya kita mengenal Tuhan yang penuh kasih dan penuh anugerah itu. Hanya dengan dia datang ke dunia, kita bisa mengenal Tuhan lebih dekat. Itulah manfaat kenapa Kristus harus menjadi manusia. Supaya kita manusia yang lemah dan terbatas ini, kita bisa dekat dengan Tuhan. Kita bisa mengenal Tuhan lebih dekat. Sehingga kalau dikatakan di dalam kitab Roma, Paulus mengatakan kita bisa lebih lagi mengatakan kepada Tuhan atau Allah kita yang kita sembah, ya Bapa, ya Aba. Begitu dekat dengan kita. Tidak ada lagi gap, tidak ada lagi hambatan, tidak ada lagi jurang pemisah antara kita dengan Allah. Karena kita sudah mengenal dia, kita sudah dekat dengan dia di dalam Yesus Kristus. Itu adalah yang pertama manfaatnya bagi kita. Yang kedua adalah kehidupan Kristus di dalam dunia ini memberikan teladan hidup bagi orang percaya. Dengan Kristus datang ke dunia ini, kita punya teladan yang benar di dalam Yesus Kristus. Kita tahu di dalam pelayanan Yesus
ketika dia ada di dunia, dia melakukan segala pelayanannya dengan benar, dengan tulus ikhlas, tanpa membedakan siapapun. Dia hidup di kalangan apapun. Dia bisa hidup kepada orang yang kusta, kepada orang yang lumpuh, orang yang buta, orang yang dikucilkan, pemungut cukai, orang berdosa, dia bisa hidup dengan mereka, bisa dekat dengan mereka, menerima mereka apa adanya, dan bisa mengetahui penderitaan manusia. Dia mengetahui apa yang dialami oleh manusia, dia mengetahui apa yang dirasakan, apa yang digumulkan, apa yang diharapkan oleh manusia itu, karena dia dekat dengan manusia. Dan dia menjadi manusia itu merasakan apa yang dirasakan oleh manusia dengan segala penyakit, dengan segala apa yang dirasakan oleh manusia di dunia ini. Maka melewati setiap persoalan, setiap tantangan di dalam pelayanannya, kita melihat ada keteladanan Kristus di sana. Kalau kita bisa melihat, Yesus pernah ditolak? Iya. Yesus pernah dicambuk? Iya. Pernah dimaki? Iya. Pernah diludahi? Iya. Pernah tidak dianggap? Iya. Pernah dianggap sebagai pengkhianat? Iya. Tapi Kristus di dalam kasih-Nya sebagai Tuhan dan juga sebagai manusia yang tidak berdosa itu, Dia mengasihi setiap orang yang pernah mencela, pernah menghindari Dia, pernah memfitnah, memukul, mencambuk, meludahinya. Kristus tetap menyelamatkan orang-orang itu. Itu adalah keteladanan yang hidup bagi kita, teman-teman. Kristus sudah memperlihatkan dengan jelas kepada setiap kita bahwa ketika Dia datang ke dunia, itu memberikan contoh yang hidup yang harus kita teladani. Kristus datang ke dunia untuk memperlihatkan, memberikan kita sebuah keteladanan yang harus kita ikuti sebagai anak-anak Tuhan. Dan yang ketiga, kehadiran Kristus dalam diri manusia telah membuat orang percaya mendapatkan keselamatan dan dapat kembali kepada Bapa melalui Yesus Kristus. Yesus mengatakan, "Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Dan di dalam bacaan kita tadi, kita tahu bahwa Kristus datang kepada orang-orang yang Dia selamatkan, kepada orang-orang yang Dia pilih, bukan kepada iblis, tetapi kepada orang-orang yang Dia kehendaki untuk Dia selamatkan. Kristus datang kepada orang-orang yang percaya kepadanya, supaya mereka yang harusnya binasa mendapatkan hidup yang kekal. Dengan hanyalah cara Kristus menjadi manusia, menjadi serupa dengan kita, dengan Dia mengorbankan dirinya di kayu salib, hanya denganlah itulah kita mendapatkan keselamatan dan hidup kita diperdamaikan dengan Allah. Teman-teman, seorang teolog mengatakan begini. Teolog yang mengatakan ini adalah William Seth di dalam bukunya Dogmatic Theology. Dikatakan begini, sebelum mengambil hakikat manusia, Allah tidak bisa mengalami perasaan manusia karena Ia tidak mempunyai hati manusia. Tetapi setelah mengambil hakikat manusia, Ia bisa merasakan itu. Kemudian sebelum Kristus atau Allah berinkarnasi menjelma menjadi manusia, Ia tidak bisa mempunyai pengertian yang terbatas. Karena Ia, Tuhan itu, tidak mempunyai pikiran yang terbatas. Tetapi setelah peristiwa menjadi berinkarnasi, Ia bisa memahami keterbatasan manusia itu. Allah yang tidak atau belum berinkarnasi bisa berpikir dan merasa hanya sebagai Allah. Ia hanya mempunyai satu bentuk kesadaran. Tetapi Allah yang berinkarnasi bisa berpikir dan merasa atau seperti Allah atau seperti manusia, dan Dia juga mempunyai dua bentuk kesadaran sebagai Tuhan dan sebagai manusia ketika Dia berinkarnasi.
Artinya hanya dengan caralah itulah Allah itu bisa dekat dengan manusia. Dan kalau kita tahu ya, merasakan hal itu, teman-teman, mari kita menghargai ya, anugerah Tuhan yang luar biasa ini. Di mana Allah yang seharusnya itu bertata di dalam sorga, tetapi di dalam kehinaan dunia ini, Dia rela menjadi manusia untuk menyelamatkan kita. Harusnya kita menghargai ya, Allah yang kudus, yang suci itu rela mati demi dosa-dosa kita. Mengambil rupa seorang hamba, seorang manusia yang rela dihina, rela mengalami penderitaan yang luar biasa hanya demi kamu dan aku. Mari teman-teman kita menghargai anugerah Tuhan itu. Dengan cara apa? Mari kita dengan tekun ya, menghargainya dengan hidup kudus benar di hadapan Tuhan. Dengan menjaga hidup kita lebih baik. Ya, hidup di dalam aturan-aturan yang Tuhan tetapkan melalui firman-Nya. Lalu kemudian kita meneladani pelayanan Kristus, kehidupannya. Dia mudah mengampuni, ya, tidak membalas dendam, mengasihi setiap orang tanpa membeda-bedakan. Kemudian dia bisa hidup di tengah-tengah siapapun. Dia bisa merasakan apa yang dirasakan oleh siapapun. Dia bisa menolong siapapun. Biarlah itu juga menjadi bagian dalam hidup kita. Kita boleh mengambil bagian untuk terus menjadi berkat dimanapun, tanpa membeda-bedakan siapapun. Karena Kristus sudah memberikan contoh bagi kita. Dia hidup, Dia datang bukan hanya kepada orang Yahudi saja, tetapi juga kepada orang Yunani, kepada setiap orang yang ada di muka bumi ini. Kristus datang bukan hanya menyelamatkan orang benar saja, tetapi Kristus datang untuk menyelamatkan orang berdosa. Biarlah kita juga belajar bahwa ketika Kristus sudah menyelamatkan kita, biar juga kita punya kepekaan untuk membawa jiwa-jiwa kepada Kristus, untuk memperkenalkan Kristus kepada teman-teman kita, keluarga kita, sahabat kita, orang-orang yang ada di sekolah atau teman kerja atau teman kampus. Kita memperkenalkan Kristus yang telah hidup di tengah-tengah kita, yang telah menjadi manusia dan telah mati untuk kita dan bangkit dan naik ke surga. Biarlah itu boleh kita beritakan kepada seluruh umat manusia di muka bumi ini sebagai wujud bahwa aku adalah orang yang telah dipilih, orang yang telah mendapatkan anugerah Tuhan dan telah diselamatkan, dan tugasku adalah menyenangkan hati Tuhan, melakukan yang terbaik untuk Tuhan dan sesama, dan membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Kiranya Tuhan menolong setiap kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur dan terima kasih hamba-Mu telah berhenti berbicara. Biarlah firman Tuhan yang telah kami baca, renungkan bersama ini boleh menolong kami untuk menjadi anak-anak Tuhan yang telah mendapat anugerah yang luar biasa dari Tuhan. Tuhan datang dalam wujud manusia ke dunia ini untuk boleh menyelamatkan setiap kami yang berdosa. Memberikan kami keteladanan hidup yang baik. Memberikan kami jaminan keselamatan. Memperdamaikan kami dengan Allah. Dan mengorbankan diri-Mu untuk kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah kami juga boleh belajar dari keteladanan hidup yang telah Engkau nyatakan bagi kami. Menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Menjaga kekudusan dan kesucian hidup kami. Menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang sejati. Dan juga boleh meneladani kehidupan dari Kristus yang boleh melayani siapapun, ada untuk siapapun, menjadi solusi, menjadi berkat bagi orang lain. Dan kami boleh juga membagikan Injil, berita keselamatan itu bagi setiap orang-orang yang Tuhan percayakan di sekitar kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, mari saya mengajak kita untuk berdiri. Mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli.
Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Terima kasih kepada Evangelis Devi atas firman Tuhan yang disampaikan. Kiranya firman Tuhan yang sudah kita dengarkan semakin memberikan kepercayaan diri kepada kita untuk bersyukur dan hidup setia mengikuti Tuhan. Teman-teman, marilah kita mensyukuri segala kebaikan Tuhan dalam hidup kita dengan memberikan persembahan. Segenap hatiku menyembah
Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu hari ini karena Engkau masih memberikan kesempatan bagi kami untuk bisa beribadah di pagi hari ini. Ini persembahan yang bisa kami berikan, tolong Tuhan berkati agar persembahan ini bisa dikelola dengan baik dan hanya bisa memuliakan nama-Mu saja. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Ya Tuhan, kami berdoa untuk negara-Mu Indonesia ini ya Tuhan. Kami berdoa untuk setiap orang yang sakit ya Tuhan, setiap orang yang menderita COVID, baik yang isolasi mandiri di rumah maupun yang di rumah sakit. Engkau tolong sembuhkan dia, Engkau tolong jamah dia ya Tuhan, jauhkan dari segala macam penyakit lainnya ya Tuhan. Kiranya Tuhan, kami juga berdoa untuk teman-teman kami ya Tuhan, orang tua teman kami, para remaja dan juga pemuda ya Tuhan, yang kiranya menderita penyakit apapun itu ya Tuhan. Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, kiranya Engkau sembuhkan ya Tuhan. Tuhan, ini doa kami ya Tuhan, doa yang jauh dari sempurna ya Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk pelaksanaan Jumat Agung, Paskah, dan juga Minggu Sengsara di gereja ini ya Tuhan. Tuhan berkati masing-masing orang yang bertanggung jawab, tim pelayanan, tim acara, hamba-hamba Tuhan-Mu ya Tuhan. Tuhan berkati masing-masing semua orang dalam acara ini, berikan semuanya kekuatan, iman yang selalu bisa hanya percaya kepadamu ya Tuhan. Agar segala yang kami lakukan, pekerjaan-pekerjaan dilakukan, hanya berjalan sesuai dengan kehendak-Mu dan semuanya dapat berjalan lancar sesuai dengan yang Kau ingin ya Tuhan. Kami serahkan segala acara, segala doa kami, segala keinginan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Inilah doa kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Teman-teman, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita mengakhiri ibadah pagi hari ini dengan menyanyikan Bapa Terima Kasih. Syukur, terima kasih. Amin. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, mari kita mengakhiri ibadah kita hari ini. Mari kita memohon berkat daripada Tuhan. Kasih Allah yang sempurna dan anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, pertolongan, penghiburan, dan bimbingan dari Allah Roh Kudus menolong kita untuk menjadi pelaku firman Tuhan dan menjadi anak-anak yang boleh membawa Injil kepada orang-orang yang belum diselamatkan, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, saat teduh. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ku tahu Tuhan, sulit bagiku untuk pahami kehendak-Mu, untuk berjalan di jalan-Mu. Namun ku tahu satu hal yang ku percaya, Kau kasih yang sejati, sahabat yang terbaik. Dan ku mau selalu setia melayani-Mu sampai akhir hidupku nanti. Berjalanlah di depanku Tuhan, ku perlu tuntunan-Mu. Takkan takut hadapi semua, karena Kau selalu bersamaku. Ku tahu Tuhan, itu sulit bagiku untuk pahami kehendak-Mu.
berjalan di jalanmu. Namun ku tahu satu hal yang ku percaya, Kau kasih yang sejati, sahabat yang terbaik. Dan ku mau selalu setia melayanimu sampai akhir hidupku nanti. Berjalanlah di depanku Tuhan, ku perlu tuntunanmu. Ku takkan takut hadapi semua, karena Kau selalu bersamaku. Berjalanlah di depanku Tuhan,